Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Sekolah Ternak, Peternak Cerdas, Peternak Untung, Sukses Dunia Akhirat. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sapi potong. Kalau kita bicara tentang jenis sapi potong, sebenarnya ada dua golongan besar jenis sapi potong, yaitu secara ilmiah namanya Bos Taurus dan Bos Indicus. Bos Taurus itu maksudnya sapi yang berasal dari Eropa, dari daerah dingin. Bos Indicus, sapi-sapi yang asal dari Asia lah, India, itu yang dinamakan Bos Indicus. Nah, rekan-rekan sekalian, peternak yang tercinta, bahwa jenis sapi itu sangat banyak. Bos Taurus apalagi, itu jenisnya sangat banyak. Kalau kita hitung satu persatu itu sangat banyak sekali. Itu tidak penting. Kita bahas aja sapi yang ada di belakang rumah kita, di kandang kita. Artinya, sapi itu apa, bagaimana, dan terus bagaimana kita perencanaan dalam usaha pembibitan sapi potong kita. Kalau kita bisa petakan secara umum, sapi yang dipelihara di masyarakat secara garis besar, itu rata-rata sapi merah. Kalau nggak limusin, ya simental. Kalau nggak simental, ya limusin. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Nah, kita harus ulas kenapa ini. Kenapa rata-rata semua itu mengarah pada sapi limusin, sapi simental. Sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia itu di bawah kepemimpinan Pak Harto, almarhum, menggalakkan namanya kawin suntik atau inseminasi buatan. Dikenalkan tahun 70-an, dalam rangka apa? Mengenalkan sapi Bos Taurus tadi, sapi merah tadi untuk dikawin silangkan dengan sapi putih. Nah, sebelum kita bahas tentang itu, tadi kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan keberhasilan empat faktor utama yang mengaruhi keberhasilan inseminasi buatan atau kawin suntik. Salah satunya adalah jenis ternak. Nah, makanya pada kesempatan ini kita akan mengulas itu, jenis ternak kita, jenis sapi kita. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita bicara banyak terkait dengan sapi Bos Taurus tadi, kita lihat peta dunia. Kok Jerman, Mas? Enggak, itu perlu sebagai dasar pemikiran kita, bahwa dunia itu kan bulat. Ya benar, dunia itu terbagi dari, kalau kita bicara tentang iklim atau belahan bumi, maka yang bagian atas bawah itu namanya subtropis, dan di tengah-tengah itu adanya iklimnya iklim tropis. Nah, subtropis ini adalah negara-negara yang disebut kebanyakan adalah negara-negara Eropa, atau Amerika Utara, itu adalah subtropis. Dan sapi-sapi yang selama ini berkembang di Indonesia itu rata-rata berasal dari Eropa, dalam rangka disilangkan dengan sapi lokal. Nah, kalau kita bicara dengan wilayah belahan bumi yang subtropis tadi, maka di sana iklimnya lebih cenderung iklim dingin. Ada 4 musim kan. Nah, lebih dominan nanti adalah iklimnya suasana dingin. Panasnya cuma seperempat waktu dalam 1 tahun. Makanya dominannya adalah musim dingin. Maka kita tahu kalau kita bicara tentang orang-orang di Eropa, ya orang Eropa begitu. Dia kalau misalnya dia ke Asia, Indonesia misalnya, atau ke Bali misalnya, karena dia biasa kondisi dingin, mungkin dia ke Bali kondisinya panas, karena tropis, subtropis ke tropis, panas. Akhirnya apa? Kalau jalan-jalan di jalan, ya udah pakai celana pendek, pakai kaos kotang, udah wis kemana-mana menikmati pemandangan di Indonesia. Karena apa? Ya wajar, karena memang di sana kondisi
dingin, di sini kondisinya panas. Kalau dia pakai pakaian lengkap, yo gerah. Makanya dia memakai baju yang terbatas gitu. Hanya celana pendek, kadang kotangan, repot kita. Itulah kondisi kalau kita bicara tentang subtropis dan tropis. Nah, ternak itu juga sama. Di sana biasa kondisi dingin. Kemudian diimpor ke Indonesia dalam bentuk semen beku atau diimpor dalam bentuk hidup, kemudian diambil semen bekunya, dikawinkan ke sapi kita, ke sapi yang tropis, disilangkan. Tujuannya memang dalam rangka untuk menghasilkan genetik yang lebih baik. Perkawinan silang antara dua jenis itu nanti harapannya memilih turunan yang kualitas lebih baik lagi. Nah, itu yang harus diingat dahulu. Nah, kalau kita lihat di belakang, di kandang kita, sapi yang ada apa? Limousin, Simmental, mungkin ada yang lagi, satu Angus atau Angus. Nah, tulisannya Angus. Angus ya. Limousin, Simmental, Angus. Ini disilangkan. Kalau kita bicara daerah asal, nanti lihat peta dari asal. Limousin itu berasal dari Perancis, luar negeri ya, asli sana Perancis. Nah, ini lihat petanya, sapinya ini ya, Limousin sapi. Saya yakin bahwa sekalian rekan-rekan sekalian tidak akan lupa, sangat familiar dengan sapi ini. Nah, tapi lokasinya mana? Ini petanya, dunianya di sini. Ini di Perancis, Limousinnya. Kemudian Simmentalnya dari mana? Simmentalnya ini lihat dari Swiss. Ya, petanya tetap di Eropa. Dan satu lagi Angusnya. Angus dari mana? Angus dari Skotlandia, di daerah yang di negara kerajaan Inggris, lebih utara lagi, lebih dingin lagi. Nah, ini yang harus diingat. Artinya apa? Kalau sapi yang khas dari luar atau Bos Taurus ini, dari luar negeri ini, dari Eropa ini, kita budidayakan di Indonesia dengan iklim yang tropis, pasti dampaknya macam-macam. Nanti kita akan bahas masalah ini di video tentang perkawinan silang. Kita akan ulas lebih detail lagi simulasi perkawinan silangnya. Nah, jadi apa? Ketika kita membudidayakan sapi yang asli Eropa ke dalam negara Indonesia, tentu nanti akan dampak-dampaknya macam-macam. Maka itu nanti akan berpengaruh terhadap keberhasilan inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, kalau sapi Indonesia apa, Mas? Sapi Indonesia kalau asli itu sapi Bali sama sapi Madura. Nah, sapi yang sudah berkembang di Indonesia secara turun-menurun dari moyang kita adalah sapi putih, sapi PO, peternakan ongol, dan sapi Brahman. Loh, itu bukan asli Indonesia, sebenarnya itu dari India, dari peranakan Zebu sana, terus dikembangkan di sini, namanya PO dan Brahman. Orang nyebutnya sapi lokal, yang kadangkala identik minor. Padahal sapi ini sangat bagus untuk iklim Indonesia. Kenapa? Karena adalah jenis sapi putih, sapi yang cocok dengan iklim tropis kita. Nah, kalau kita mengganti sapi putih dengan sapi merah total 100%, maka nanti tentunya sebenarnya sapi merah itu nggak cocok dengan kondisi iklim di Indonesia. Dengan segala macamnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, teman-teman peternak yang berbahagia, inilah yang berpengaruh. Sapi putih, sapi merah, yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha budidaya peternakan kita. Jenisnya itu Brahman PO. Loh, apakah hanya Indonesia saja yang mengembangkan sapi merah? Kalau secara umum negara-negara yang iklimnya tropis
itu sebenarnya menghilangkan keduanya, sapi merah dengan sapi putih, tapi kadar darahnya pun tidak sampai mendekati merah. Jadi Australia itu dia mengembangkan sapi Brahman Cross. Kalau Indokar Indonesia mengimpor dari Australia, munculnya apa? Brahman Cross, Brahman Crossing. Crossingan dengan apa? Dengan sapi Eropa. Brazil sapi dengan jumlah yang sangat banyak itu juga semi Brahman. Sebagian juga disilangkan dengan sapi Eropa. Demikian juga India, dengan jumlah populasi yang banyak itu mereka tetap mengandalkan sapi-sapi yang berdarah tropis. Artinya apa? Sapi putih itu adalah bahasa ilmiahnya tuh plasma nuftahnya sapi di Indonesia. Itu harus dipelihara, harus dipertahankan. Karena itu nanti sumber bibit kita dari situ untuk kemudian disilangkan dengan sapi merah itu tadi, menghasilkan genetik yang lebih baik. Oke, bisa dipahami. Yang penting pada video ini rekan-rekan sekalian memahami antara dua jenis sapi ini, sapi Bos Taurus, sapi Bos Indicus, sapi Eropa, sapi India, sapi lokal lah, atau bahasa apa, sapi Indonesia, sapi tropis begitu ya. Ini sebenarnya ini harus dipilahkan, jangan sampai ini hilang, sapi Indicus ini hilang, sapi PO Brahman ini hilang. Kalau ini hilang kita nanti bingung, bibitnya nggak ada mana, nggak ada lagi. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita, di kandang-kandang kita, semua sudah ganti limusin, simental, sapi putihnya hilang. Padahal ini penting untuk program pembibitan sapi potong. Nah, untuk program pembibitan sapi potong nanti kita akan bahas pada episode perkawinan silang, crossbreednya nanti begitu. Yang penting kita memahami dulu bahwa Bos Taurus adalah sapi Eropa, Bos Indicus adalah sapi tropis. Yang itu nanti kita sebenarnya tujuannya menghilangkan aduannya, bukan mengganti Indicus menjadi Taurus, bukan jadikan sapi tropis menjadi sapi dari Eropa, bukan itu tujuan kita. Pemerintah dalam rangka mengembangkan inseminasi buatan, menggunakan inseminasi buatan sampai sekarang ini dalam rangka untuk mencari genetik yang unggul sesuai dengan iklim di Indonesia, iklim yang tropis, bukan mengganti. Ingat itu. Nah, ini nanti kita bahas pada episode perkawinan silang. Semoga bermanfaat.